Kita sekarang mengingat Indonesia, kembali ke Indonesia lagi. Saya teringat di dalam kasus Indonesia ini, bagaimana cerita tentang orang Indonesia ini menghargai satu piagam. Lek di Madinah itu piagam Madinah. Lek Indonesia sing jenenge piagam niku nggih Pancasila niku. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di era-era sebelum, ingat nggih, catat, di era-era sebelum 1983, organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia ini belum ada yang menerima azas Pancasila. Rata-rata memakai azas Islam. Di tahun 1983 itu orang Indonesia ini berkecamuk begitu. Di dalam beberapa catatan tentang Indonesia, umat Islam itu terpecah menjadi 4 golongan. Pinten Bu? 4 golongan. Ada yang dikenal dengan Islam reformis. Lek sakniki Islam reformis ini sebut saja mudahnya Muhammadiyah. Ada Islam model tradisionalis, sebut saja sekarang ini Nahdlatul Ulama. Ada Islam kejawen yang pada waktu itu didirikan oleh Paku Alaman, yang sekarang sebut saja Islam kejawen. Ada yang keempat Islam yang nasionalis, yang pada waktu itu dia tidak ingin membicarakan agama tapi ingin membicarakan Indonesia. Anehnya 4 golongan ini satu sama lain itu juga tidak akur. Anda bisa melihat kisah bagaimana hubungan 4 organisasi keagamaan ini, yang satu nasionalis itu, yang 3 ini tidak akur sama sekali. Anda bisa rasakanlah di tahun sebelum 1983. Banyak dari organisasi yang mengatakan Islam reformis itu menyatakan bahwa Islamnya kaum tradisionalis itu bid'ah, khurafat dan takhayul. Mereka lebih membela alirannya daripada melihat tanah airnya. Di kaum tradisionalis itu juga tidak mau dirinya itu disebut sebagai takhayul, bid'ah dan khurafat. Mereka menyebut Islam reformis itu sebagai Islam yang kurang lengkap karena hanya bersumberkan 2, Al-Quran dan Al-Hadis. Ada satu lagi Islam yang mereka tidak mau disebut reformis dan tradisionalis, yang disebut dengan kejawen. Mereka juga menuduh Islam tradisionalis sama reformis ini dengan sebutan Islam dengan budaya Arab. Saya tidak mau Islam model Arab itu. Saya maunya Islam itu gaya Jawa. Lalu kemudian Islam kejawen di waktu itu menulis beberapa buku yang mengejek gaya Islamnya orang-orang yang dia sebut sebagai Islam Arab itu. Muncul beberapa karya, di antaranya Islam Gatholoco, Islam Darmo Gandul. Itu maksudnya apa? Nyerang 2 Islam yang lain. Artinya apa ini? Alirannya dianggap lebih besar daripada membela tanah air ini. Dia lebih suka melihat kebenarannya sendiri daripada membela tanah airnya. Padahal di tahun 1983 itu Indonesia ini juga tidak begitu negara yang maju. Indonesia ini kaya, tapi nggih niku lho sing kaya sebut kula wau, senengane tukaran karo bangsane dhewe. Belum lagi di waktu itu ada gengsi kebenarannya sendiri. Ora kok organisasi keagamaan tok, organisasi ibadah juga. Torekot A itu juga merasa lebih benar dengan torekot yang lain. Torekot Naksabandi merasa lebih benar dengan yang lain. Torekot Satori merasa lebih benar dengan yang lain. Torekot Syadili merasa paling benar di antara yang lain. Merasa kebenaran, ego religiusnya luar biasa besar. Sekali lagi,
lupa mereka hidup di tanah Indonesia ini. Yang karena mereka lupa akan tanah air, sekali lagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tertinggal dari bangsa yang lain. Lalu kemudian setelah mereka ini bertengkar dengan bangsanya sendiri gara-gara alirannya agama ini. Di tahun 1983 ini ada inisiatif pada waktu itu. Salah satu tokoh Indonesia yang sangat masyhur, yang tidak mungkin jamaah yang hadir di sini itu tidak kenal. Namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa dikenal dengan Gus Dur, itu ingin menerima azas Pancasila itu menjadi azasnya Nahdlatul Ulama. Tapi menerima azas Pancasila itu menjadi azasnya Nahdlatul Ulama itu juga bukan perkara mudah di waktu itu. Saya melihat beberapa catatan-catatan di waktu itu, di antaranya di beberapa buku Indonesia di tahun 1980-an. Itu bisa dirujuk beberapa karya, misalnya karyanya Deliar Nur, Andre Veilat dan seterusnya. Begitu. Ketika ingin memasukkan azas Pancasila ini di tubuh NU, ini Gus Dur ini diadili oleh banyak orang-orang NU. Yang menurut mereka Pancasila itu mau diterima sebagai azas NU. Cara wong NU iki kan senengane golek takbir. Iki takbire apa sing nampa Pancasila iki? Golek takbir fikih bahasa Arabe Pancasila iki apa? Ya ora temu pada waktu itu. Ngoten. Golek takbir ning golek takbir ning tasawuf, golek takbir ning ngene fikih, golek takbir ning ngene kitab-kitab tauhid gak temu. Lalu kemudian dengan inisiatif Gus Dur yang pada waktu itu di backup oleh Kiai Sepuh, Kiai Sepuh yang terkenal pada waktu itu satu Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Situbondo. Yang kedua itu Kiai Maksum Krapyak. Yang ketiga itu Kiai As'ad Samsul Arifin dari Situbondo juga. Atas backup dari Kiai Sepuh ini, itu akhirnya NU di tahun 1983 menyatakan untuk menerima Pancasila itu sebagai azas organisasi Nahdlatul Ulama. Yang itu lalu kemudian mengantarkan Abdurrahman Wahid untuk menjadi ketua PBNU tahun 1984. Lalu apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid di tahun 1984 ketika dia menerima azas Pancasila itu? Pada waktu itu Gus Dur menulis buku. Bukunya itu judulnya Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Niku kena digoleki buku niku. Niku terbitan Wahid Institute. Niku ada tulisan Gus Dur judulnya Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Maknane, lek kamu terlalu menyudutkan Islamku, maksudnya Islam gaya Gus Dur yang tradisionalis, maka kamu menyudutkan gaya Islamku. Kalau saya mementingkan Islamku, maka Islamku itu akan menyudutkan Islam Anda. Maka tidak ada Islamku dan Islam Anda. Yang ada adalah Islam kita. Islam kita itu maksudnya apa? Boh modele Islam boh reformis, boh tradisionalis, boh kejawen, boh Islam yang model piye, iki bangsa Indonesia. Hargailah tanah air Indonesia ini. Begitu. Setelah menulis Islamku, Islam Anda, Islam kita ini,